Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah terakhir ini kita akan bahas Hungarian method for maximizing problem. Jadi kasus metode Hungarian untuk memaksimalkan persoalan itu contohnya kasus seperti ini. Jadi ada 5 proyek gitu, dan ada 5 mesin atau 5 sistem atau 5 tim gitu ya. Kelima mesin ini bisa mengerjakan semua proyek, tetapi memiliki tingkat profit yang berbeda-beda. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi bagaimana memaksimalkan kelima proyek itu dikerjakan dengan menggunakan kelima mesin dengan angka yang profit paling besar gitu ya. Kira-kira seperti itu gambaran problemnya. Jadi maximizing problem under Hungarian method ini caranya diubah dulu problem ini menjadi problem minimizing sehingga bisa digunakan metode yang kemarin kita bahas. Caranya adalah cari angka profit terbesar, dalam hal ini adalah 113. Nah, kemudian angka ini digunakan untuk menghitung dengan cara angka terbesar tersebut dikurangi masing-masing angka selnya. Jadi untuk kasus di sini misalkan itu 113 dikurangi 104. Di sini 113 dikurangi 107, 113 dikurangi 94 dan seterusnya. Kemudian itulah yang nanti dijadikan new Hungarian methods for minimizing problem. Kemudian kita gunakan metode yang kemarin sudah kita bahas begitu ya. Oke, dari sini kita sudah bisa memiliki new minimizing problem. Saya tulis dulu selnya. Ini misalkan P1 itu proyek 1 itu ya. P1, P2, P3, P4, P5. Kemudian mesin 1 itu M1, M2, M3, M4, M5. Ini kita bikinkan selnya dulu. Maka pada sel pertama ini 113 dikurangi 4 berarti 9 gitu ya. 9, berikutnya 6, berikutnya 19, 7, 19, 3, 6, 0, 15, 19, 11, 12, 9, 14. Ini angka 14. 17, 19, 15, 7, 41, 20, 20, 18. Nah, ini adalah menjadi new minimizing problem yang akan dikerjakan dengan algoritma kemarin. Oke, seperti yang kemarin kita terangkan, algoritma pertama adalah dengan meminimaliskan secara
rows secara baris gitu ya. Kita cari titik yang angka yang paling minimum secara baris. Di sini adalah 6 0 9 4 7, sehingga angka berikutnya, oke, kita bikinkan selnya dulu. Tuh ya, tuh pakai warna yang beda biar nampak. M1, M2, M3, M4, M5, P1, P2, P3, P4, P5. Ini semua dikurangkan 6 hasilnya. Pakai angka warna hitam. 3 0 13 1 13. Ini karena hanya dikurangi angka 0 tidak berubah. 19 3 6 0 15 yang ketiga. 10 2 3 0 5. Yang keempat dikurangkan 9, yang keempat dikurangkan 4, hasilnya 0. 13 15 11 11. Yang berikutnya dikurangkan 7, 0. 34 13 13 11. Nah, setelah minimizing horizontal, sekarang setelah minimizing row, sekarang minimizing kolom. Ini minimizing kolom 0 0. Ini 3 ya. 3 0 5. Oke. Setelah dikurangkan, pakai ruangan dekatnya sini aja. Oke, yang ini tidak berubah. Yes. Ini juga tidak berubah. Ini berubah, dikurangi 3 semua menjadi yang ini tidak berubah. Ini dikurangi 5 semua. Gitu ya. Nah, langkah berikutnya itu langkah yang krusial, yaitu bagaimana memaksimalkan menggaris angka yang paling efisien begitu, paling sedikit, tetapi nolnya tutup semua. Berarti dicari yang paling banyak nolnya dulu dalam satu baris atau kolom. Nih, ada 3 ya, ini kita garis dash berarti. Kemudian ini juga ada 2 berikutnya,
dash. Nah, yang krusial kalau sudah tinggal satu begini, kita boleh mendatar, boleh vertikal, boleh horizontal dan boleh vertikal. Nah, ini pemilihan ini ya sekarang ini dianggap acak aja dulu. Saya lebih suka yang begini. Misalkan, nah, Anda tadinya begini juga boleh gitu ya. Tapi nanti asal diikuti algoritmanya gitu ya. Oke. Kita lihat berapakah jumlah, atau masih ada angka 0 kah? Tidak ada, berarti sudah efisien. Jumlah garis yang kita buat adalah 4. Jumlah variabelnya adalah 5. Berarti belum optimal karena belum sama gitu ya. Kemudian langkahnya adalah mencari angka terkecil dari yang tidak tertutup itu, yaitu dalam hal ini kita punya angka yang terkecil adalah 6 ya. Ketentuannya yang tertabrak angka 6 yang tertabrak garis 2 kali itu dikurangkan gitu ya. Tertabrak 2 kali itu ini ya, ini tertabrak 2 kali, ini tertabrak 2 kali juga, ini tertabrak 2 kali juga. Ini 6 dikurangi, angka itu dikurangi 6. Kemudian yang tidak ada tutupnya ini, dijumlahkan. Yang tertabrak 2 kali itu dijumlahkan. Saya confuse, kurang bagus. Yang tertabrak 2 kali itu ditambahkan angka yang paling kecil itu ya. Dalam hal ini nanti 3 ditambah 6 adalah 9, 19 ditambah 6 25, 10 ditambah 6 adalah 16. Nah, kemudian yang tidak tertutup ini adalah dikurangi dengan 6 gitu. Nah, kalau yang tertutup hanya sekali, ini tetap gitu ya. Oke, saya tulis algoritma ini sebagai berikut. Atau biar tidak confuse ya, saya tulis pertama ketentuan yang tertutup garis 2 kali itu dijumlah dengan angka terkecil. Dan kalau dalam kasus kita itu angkanya 6. Angka terkecil yang tidak ketutup gitu ya. Yang kedua, yang tertutup garis sekali, tertutup garis 1 kali itu tetap biarkan apa adanya. Yang ketiga, yang tidak tertutup garis dikurangi dengan angka yang terkecil. Angka terkecil dalam hal ini dikurangi 6 gitu ya. Oke. Hasilnya adalah sebagai berikut. Oke. Jadi di sini 3 ditambah 6 9. Berikutnya 0. Atau kita urut aja nggak apa ya. Jadi yang tertutup 2 kali dulu kita isi. Yang tertutup 2 kali ini 19 ditambah 6
25 gitu ya. Posisi 19 menjadi 25. 25, kita cari lagi yang tertutup 2 kali. 10 ditambah 6, 16. Sudah ya. Yang tertutup 2 kali 1, 2, 3. Kemudian yang kesininya tetap ini 0, 10, 1, 8. 0, 10, 1, 8. 3, 3, 0, 10 tetap. 3, 3, 0, 10 tetap. 2, 0, 0, 0 tetap. 0, 0 ini juga tetap. Nah, ini sekarang yang 13 dikurang 6, 7. 12 dikurang 6, 6. 11 kurang 6, 5. 6 kurang 6, 0. Kemudian 34 dikurang 6, 28. 10 dikurang 6, 4. Kemudian 13 dikurang 6, 7. Kemudian 6 dikurang 6, 0. Nah, ini krusial berikutnya, bagaimana mencoret dengan paling optimal. Cari 0 yang paling banyak. Ini ada 3 ini. Coret dulu. Ini ada 3, dicoret dulu. Yang ada 2, mana ini ada 2 ini. Des, itu ya. Ini juga ada 2. Itu ya. Ini ada satu ini boleh ke sini sama aja. Nah, ini juga ada boleh ke sini sama aja. Nah, ada lagi yang 0, sudah tidak ada. Ini 3, 3, 7, 6, 2, 8, 4. Habis berarti ya. Kita lihat berapakah garisnya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 3 naik turun vertikal, 2 horizontal, berarti 5. 5 garis sama dengan 5 variabel. Berarti sudah optimum gitu ya. Nah, sekarang memilih variabelnya. Sekarang yang cari yang paling mudah, yaitu yang 1, 1. Contohnya ini saya pakai warna balik lagi. Ini warna biru, ini kan 1. Berarti M1 mengerjakan proyek 2. M1 mengerjakan proyek 2. Itu ya. Kemudian M2 itu boleh salah satu, bisa P4, P5 gitu ya. Kalau sudah P5 berarti yang P4-nya tidak boleh diambil M2. Atau kalau sudah ini berarti ini jangan diambil gitu ya. Saya ambil yang ini aja. Sorry, ini angka 10 kok ya. Ini 10 berarti ini tidak masuk. Ini tadi angka 10. Ini ada gini. Berarti M2 hanya punya P4 juga. Jadi M2 itu hanya punya P4. M2 itu punyanya P4 gitu. Nah, yang M3 ini, M3 dibiarkan dulu ya. Oke, kita cari yang gampang dulu. Apakah M4 atau M5? M4 ambil ini saja dulu. Berarti yang ini
Yang P5 itu nanti kita serahkan yang bawah. Atau yang ini sudah tidak boleh diambil M5 lagi. M4 itu kita kasih P1. Kalau misalkan P1 kasih M5, ini artinya kalau udah begini ini tertukar pun tidak masalah. Ini mesti angka-angkanya sama ini. M4 M5 itu tertukar pun tidak masalah itu ya. Oke, kalau sudah begini berarti ini jangan dikasih ke sini, ini aja yang dikasihkan. Berarti M5 itu ya P5. Tinggal yang belum dikerjakan adalah P3. Berarti P3 jelas M3. Oke. P3 M3 yang belum punya isinya adalah P3. Nah, ini profitnya digunakan angka yang mana? Gunakan angka yang awal gitu ya. Oke, kita lihat M1 P2. M1 P2 berarti dikasih 107 itu ya. Kemudian M2 P4. M2 P4. Nah, berarti ini yang paling maksimal dikasihkan. Oke. Kemudian M4 P1. M4 P1 ini. Oke, yang terakhir tinggal sudah dua. M5 berapa? M5 P5. M5 P5. M3 P3 sisanya nih ya. M3 P3. Oke. M3 P3. Nah, berarti maksimumnya ya tinggal dijumlahkan yang dilingkari ini aja. Berarti 109 plus 107 plus 101 plus 113 plus 95 gitu. Ini adalah angka optimum yang bisa dicapai gitu ya. Oke, gitu. Silakan dipahami. Kemudian kalau salah sudah submit, siap-siap pekan depan kita UTS gitu ya. Berarti pagi Senin kalau kelas yang reguler, kalau yang kelas internasional Jumat gitu ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.